Roy Suryo dulu pernah dibui gara-gara urusan panci. Apakah hal itu akan terulang lagi? Ditulis dalam laman Tempo pada tanggal 15 Oktober 2024. Adukan Roy Suryo ke Bareskrim pas Bata Jokowi yakin laporannya diproses setelah pelantikan Prabowo Gibran. Hampir 2 pekan setelah melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim Polri, belum ada tanda-tanda laporan itu diproses oleh kepolisian. Tempo.co Jakarta. Pasukan bawah tanah atau Pasbata Jokowi melaporkan pakar telematika Roy Suryo atas tuduhan menyebar berita bohong bahwa akun Fufu Fafa milik Gibran Raka Buming Raka. Hampir 2 pekan setelah melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim Polri, belum ada tanda-tanda laporan itu diproses oleh kepolisian. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Pasbata Jokowi, Sri Kuntoro Budianto, mengaku pihaknya belum mengecek lagi laporan tersebut ke kepolisian. Menurut dia, kemungkinan laporan tersebut akan diproses setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kita belum sempat mengecek lagi. Saat ini lagi pada fokus persiapan pelantikan Presiden dan Wapres, ucapnya pada Tempo Selasa 15 Oktober 2024. Sekarang bulan November. Jadi kita tunggu saja tindak lanjut dari pihak kepolisian setelah mendapatkan laporan tersebut. Dia juga menyampaikan bahwa Pasbata Jokowi yakin kepolisian akan menindaklanjuti atau memanggil Roy Suryo. Sebab apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, kata Kuntoro, merupakan tindakan provokasi. Pastinya orang-orang provokator begini akan ditindak dengan tegas. Apalagi setelah pelantikan Bapak Prabowo, ucapnya. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana pihak kepolisian menangani persoalan ini. Dan sekarang Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran sudah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saat ditanya apakah telah mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian, Roy Suryo mengaku belum mendapatkan panggilan apapun. Ia juga menyaksikan laporan yang dibuat Pasbata Jokowi diproses oleh Bareskrim Polri. Yang jelas sampai sekarang belum ada progres apapun dari kasus, ucapnya saat dihubungi. Kalau menurut Roy Suryo sendiri, di bulan Oktober, tanggal 15 Oktober itu, dia belum mendapat panggilan dari pihak kepolisian. Nah sekarang di bulan November. Jadi kita tunggu saja nanti pihak kepolisian akan memanggil Roy Suryo ini. Karena hal ini sudah dianggap mencemarkan nama baik Gibran Raka Buming Raka. Dan di situ juga ramenya pemberitaan tentang akun Fufu Fafa itu adalah salah satu indikasi ingin mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah seorang presiden dan wakil presiden. Makanya dengan digaungkannya atau disebarluaskannya berita tentang akun Fufu Fafa ini, diharapkan antara Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak saling sejalan. Dan kalau hal itu benar-benar terjadi, maka yang dirugikan adalah rakyat Indonesia. Karena bagaimanapun, seorang presiden dan wakil presiden itu harus benar-benar sejalan, sevisi dan semisi. Semuanya bertujuan untuk memperbaiki bangsa ini, untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Dan dengan adanya akun Fufu Fafa ini, segelintir orang juga kelihatannya terpengaruh. Dan kalau kita lihat yang mempopulerkan atau yang sering menyebarluaskan tentang Fufu Fafa itu adalah kelompok-kelompok yang selama ini memang tidak sejalan dengan pemerintah. Misalnya pada reuni 4.11 kemarin, topik yang dibahas masih sekitar Fufu Fafa. Kemudian juga mereka menuntut agar pemerintah mengadili Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi sebenarnya selain kelompok-kelompok itu, tenang-tenang saja, tidak begitu menggubris tentang hal tersebut. Tapi kelihatannya masalah tersebut memang dibuat atau disengaja untuk membuat kekacauan di masyarakat ini, untuk membuat kerancuan di Indonesia ini,
agar tidak lagi mendukung Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena kalau kita lihat, yang sering dipersoalkan oleh kelompok-kelompok ini adalah Mas Gibran ini. Ada yang alasannya usianya masih muda, ada yang alasannya katanya belum punya kapasitas untuk menjadi Wakil Presiden, dan lain-lain. Sebenarnya penilaian-penilaian seperti itu dilakukan sebelum pemilihan. Nah sekarang kalau sudah pemilihan dan pemilihan sudah selesai dan sudah resmi siapa presidennya, siapa wakil presidennya, ya sudah, hal itu tidak usah diganggu gugat lagi, tidak usah diotak-atik lagi. Ikuti saja apa yang terjadi, ikuti saja siapa presiden dan wakil presiden di negeri ini. Meskipun bagi kelompok sebelah, hal itu juga mungkin ada perasaan tidak suka dan mungkin kurang nyaman dengan adanya Mas Gibran. Tapi apapun alasannya, kalau kenyataannya seperti itu, ya terima saja semua itu dengan lapang dada. Dan kembali ke Roy Suryo ini, dulu juga sempat heboh karena dia juga pernah dibui selama 9 bulan. Sebagaimana yang dimuat di laman Serambi News. Roy Suryo bebas usai ditahan 9 bulan dalam kasus meme stupa mirip Jokowi. Ini dipublikasikan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2023. Jadi Roy Suryo ini keluar penjara itu di tahun 2023 yang lalu. Sekarang tahun 2024. Di tahun 2023 yang lalu, kasus yang menimpa Roy Suryo itu juga masih berkaitan dengan Pak Joko Widodo. Serambinews.com, ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo telah bebas usai menjalani masa tahanan atas kasus meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Jokowi. Menpora era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan dirinya telah dinyatakan bebas sejak 2 Mei 2023 yang lalu. Memang sudah lama semenjak 2 Mei 2023 yang lalu, kata Roy ketika dikonfirmasi Tribun News pada hari Selasa tanggal 25 bulan 7 tahun 2023. Pasca dinyatakan bebas, Roy pun mengaku akan kembali menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universitas Negeri Jakarta. Roy yang dikenal sebagai pakar telematika itu menyebut akan melanjutkan hobinya yakni kegiatan otomotif dan bidang telematika. Jadi intinya dulu dia sudah pernah dibui, kemudian dibebaskan pada tahun 2023, dibui selama 9 bulan. Sekarang pertanyaannya, apakah apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan terkait tentang Fufu Fafa, karena dia menganggap bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka, yang artinya jika semua itu tidak terbukti itu berarti adalah fitnah dan itu adalah pencemaran nama baik. Apakah hal itu akan juga membawa dirinya ke kejadian yang terjadi tahun-tahun yang lalu? Artinya, apakah dia benar-benar akan diurus oleh pihak kepolisian, kemudian bisa ditahan? Yaitu menjadi pertanyaan besar bagi kita rakyat di Indonesia. Tapi kita tunggu saja tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menyikapi kasus ini, dalam menyikapi hal ini. Apakah Roy Suryo akan segera dipanggil, kemudian nanti akan dilakukan proses persidangan, kemudian nanti akan langsung resmi ditahan, atau bagaimana? Kita tunggu saja. Yang jelas, apa yang dia lakukan bahwa mengatakan bahwa pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran Raka Buming Raka, padahal semua itu tanpa bukti yang valid, maka hal itu sudah bisa dikatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan pencemaran nama baik seorang wakil presiden Republik Indonesia. Sehingga sudah sewajarnya hal itu diproses oleh para penegak hukum di negeri ini, karena hal ini menyangkut wakil presiden Republik Indonesia.